Prepara la cena che sta. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama Mimin di sini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari film dengan judul The Man from U.N.C.L.E. Film ini akan menceritakan tentang dua orang agen dari negara yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk bisa menyelesaikan sebuah misi dan menyelamatkan dunia dari ancaman bom nuklir yang sudah diupdate. Dan akankah misi mereka ini bisa untuk dilaksanakan dengan baik? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan memperkenalkan seorang pria dari agen CIA bernama Napoleon Solo yang sedang melakukan penyamaran untuk bisa pergi ke Berlin Timur. Namun secara diam-diam ternyata Solo diawasi oleh seseorang. Setelah Solo berhasil lolos dari pemeriksaan, Solo kemudian pergi menemui seorang montir wanita bernama Gabby. Tanpa basa-basi, Solo pun langsung saja mengutarakan tujuannya, yaitu mencari keberadaan dari ayah Gabby yang merupakan seorang ilmuwan. Hanya saja karena Gabby juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya, Solo kemudian meminta Gabby untuk bekerja sama agar bisa menghubungi pamannya Rudy. Rupanya Solo diberikan misi untuk mencari keberadaan dari ayah Gabby yang bernama Dr. Udo Teller yang sebelumnya bekerja untuk Amerika Serikat. Namun menurut informasi, Udo telah diculik dan sekarang dimanfaatkan untuk membuat sebuah bom nuklir. Dan agar bisa mendapatkan lokasi dari Tuan Udo, maka Gabby harus bisa mendekati pamannya Rudy karena diketahui paman Rudy lah yang bekerja sama dengan si penculik dan sudah pasti mengetahui keberadaan dari Tuan Udo. Tak lama setelah itu, Solo menemukan sebuah alat pelacak di kopernya. Dan dia pun langsung saja menyuruh Gabby untuk bersiap-siap kabur sebelum mereka ditangkap. Mereka pun kemudian bergerak menggunakan mobil. Dan benar saja terlihat pria sebelumnya yang bernama Ilya yang mengikuti mereka dari belakang. Dan dikarenakan mengetahui kalau akan terjadi baku tembak, Solo langsung saja menembak ke Ilya dan bergegas kabur. Akan tetapi rupanya Ilya berhasil menghindari tembakan tersebut. Kemudian lanjut untuk mengejar Solo dan juga Gabby. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan cukup epik. Di mana Solo yang sudah berpengalaman, dia pun berhasil untuk memberikan arahan kepada Gabby untuk bisa bersembunyi dari kejaran Ilya. You know, I don't think so. Setelah itu Solo keluar dari mobil dan langsung saja menembak mobil dari Ilya hingga membuat mobilnya terguling. Его имя Наполеон Соло. Dan rupanya Ilya sendiri merupakan seorang agen rahasia dari Uni Soviet. Dan sebelumnya Ilya juga diberikan informasi mengenai Solo, di mana Solo dulunya merupakan seorang tentara Amerika Serikat yang bertempur di Eropa hingga Nazi Jerman kalah. Akan tetapi setelah kekalahan dari Nazi Jerman, Solo malah memanfaatkan situasi untuk bisa mencuri banyak karya seni dan juga barang-barang antik agar bisa dijual. Solo juga bukanlah orang sembarangan karena dia memiliki banyak sekali keahlian serta juga menguasai banyak bahasa. Dan ketika Solo ditangkap oleh CIA, dia pun langsung saja direkrut oleh CIA karena mengetahui kemampuan dari Solo yang begitu hebat. Dan karena hal itulah Ilya diberikan misi untuk bisa menangkap Gabby dan menemukan lokasi dari Tuan Udo sebelum pihak Amerika Serikat. Kembali ke cerita utama, setelah berhasil untuk menumbangkan mobil Ilya, mereka berdua pun segera kabur. Tentu saja Ilya tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan gampang. Dia pun berhasil untuk menembak ban mobil dari Solo, kemudian berlari untuk menghentikan mereka. We're struggling here. Tentu saja Solo yang sudah berpengalaman juga telah memikirkan rencana pelarian bersama Gabby dengan dibantu oleh rekannya menggunakan sebuah tali agar bisa lolos dari kejaran Ilya. Sementara itu Ilya juga berhasil untuk menyusul mereka dan mencoba untuk mengikuti. Namun sialnya Solo langsung saja membuat talinya longgar dan berhasil untuk menjebak Ilya. Singkat cerita, di esok hari Solo pun memberikan laporan kepada atasannya di sebuah toilet. Namun secara mendadak muncullah Ilya dan membuat perkelahian terjadi di situ.
Tak lama kemudian, atasan Ilya muncul dan menghentikan perkelahian itu, karena ternyata kini kedua atasan telah sepakat untuk membuat Solo dan juga Ilya bekerja sama. Mereka berdua kemudian diberikan penjelasan mengenai organisasi yang menculik Dr. Udo, di mana ternyata itu merupakan organisasi kejahatan internasional yang dipimpin oleh seseorang bernama Alexander dan juga istrinya bernama Victoria. Dan paman Gaby juga merupakan seorang eksekutif di organisasi tersebut. Kedua atasan pun kemudian memberikan misi kepada mereka berdua untuk bisa menggunakan Gaby agar bisa menyusup ke organisasi dan mendapatkan Dr. Udo, serta juga mengambil hasil penelitiannya yang disimpan di dalam disk. Dan kedua atasan meminta agar mereka bersaing untuk bisa mendapatkan disk penelitian dari Dr. Udo. Hal ini dikarenakan jika salah satu dari mereka berdua berhasil untuk mendapatkan disk berisi penelitian tersebut, maka hal itu akan membuat negaranya menjadi negara yang kuat karena memiliki penelitian tersebut. Setelah itu, mereka berdua kemudian dibiarkan untuk saling mengenal. Namun wah, tentu saja, keduanya seperti kucing dan juga tikus yang tidak akur. Singkat cerita, keesokan hari, mereka bertiga kemudian berkumpul di sebuah tempat pakaian, di mana Ilya dan juga Gaby akan menyamar sebagai sepasang tunangan. Sementara Solo sendiri akan menyamar sebagai seorang pedagang barang antik. Ilya dan juga Gaby akan pergi ke Roma untuk bisa menghadiri undangan acara dari Paman Rudy. Singkat cerita, mereka berdua kemudian pergi ke Roma, Italia, dan tentu saja bersikap seperti tidak saling kenal. Kemudian saat memesan kamar hotel, Solo melihat dua orang pria yang sedang memantau Ilya dan juga Gaby. Dia pun setelah itu menemui mereka berdua untuk memperingati Ilya supaya tidak melakukan perlawanan ketika dia dirampok oleh orang, karena itu merupakan sebuah tes dari Paman Rudy untuk mengecek identitas dari Ilya yang sedang menyamar sebagai seorang tunangannya Gaby. Setelah itu, Ilya dan juga Gaby kemudian jalan-jalan. Dan benar saja mereka berdua kemudian dihampiri oleh dua orang pria sebelumnya. Kedua pria tersebut langsung saja mencegah mereka berdua dan mengambil barang-barang berharga. Awalnya semua berjalan dengan baik, hingga ketika jam tangan dari ayah Ilya diambil, Ilya pun langsung saja memukul salah satu pria, dan untungnya langsung saja dihentikan oleh Gaby. Setelah itu, Gaby langsung mengabari Paman Rudy untuk menceritakan perampokan tadi, supaya penyamaran dari Ilya tidak dicurigai. Solo sendiri menemukan sebuah alat penyadap milik Ilya yang dia temukan hampir di setiap ruangan kamarnya. Solo pun langsung saja memperlihatkan hal itu kepada Ilya, dan Ilya juga membalas dengan menunjukkan banyak sekali alat penyadap milik Solo di kamarnya juga. Singkat waktu, keesokan hari, sesuai rencana, Ilya dan juga Gaby pergi untuk menghadiri undangan Paman Rudy di sebuah acara perusahaan. Dan tentu saja Solo juga pergi ke acara tersebut dan masuk dengan cara mencuri tiket dari seorang pria. Setelah itu, untuk bisa menarik perhatian dari Victoria, Solo sengaja untuk membuat sedikit kericuhan. Dan benar saja, hal itu pun langsung saja mendapatkan perhatian dari Victoria. Solo juga menunjukkan kemampuan mencurinya kepada Victoria, yang membuat Victoria menjadi semakin tertarik kepada Solo. Sementara itu, Gaby dan juga Ilya sendiri pergi untuk menemui Paman Rudy. Dan karena Paman Rudy masih tidak mempercayai Ilya, dia pun langsung saja menghina Ilya secara halus dan membuat Ilya menjadi kena mental dan pergi ke toilet untuk bisa melampiaskan emosinya kepada 3 orang playboy Italia. Setelah Ilya sudah pergi ke toilet, Paman Rudy dan juga Gaby kemudian membahas mengenai ayah dari Gaby. Namun tak lama kemudian, Victoria dan juga Solo datang untuk berbincang. Begitu juga dengan si pria pengusaha yang tiketnya dicuri oleh Solo, yang ternyata bernama Waverly. Untung saja karena ada Victoria, Solo tidak mendapatkan masalah. Setelah itu, Victoria kemudian menyuruh Solo untuk menemuinya di kantor di kemudian hari. Tak lama, Ilya juga datang untuk mengajak Gaby segera pulang, karena dia baru saja menghajar 3 orang pria di toilet. Setelah itu, mereka bertiga kemudian kembali ke hotel untuk membahas misi mereka. Ilya juga memberitahukan informasi mengenai radiasi gamma yang ditemukan di pakaian dari Paman Rudy.
Karena hal itulah mereka harus bergerak cepat untuk bisa menemukan Dr. Udo dan mendapatkan hasil penelitiannya. Singkat cerita, malam harinya Solo dan juga Ilya pergi menyusup ke perusahaan dari Victoria yang berada di sebuah pelabuhan. Setelah mereka masuk ke dalam gedung, mereka berdua kemudian berpencar untuk mencari tanda-tanda dari uranium yang menjadi bahan utama dalam pembuatan bom nuklir. Namun mereka tidak menemukan adanya radiasi gamma di tempat tersebut. Kemudian saat akan pergi, Ilya melihat seorang penjaga yang menggunakan jam tangan miliknya yang sebelumnya dicuri. Tentu saja Ilya langsung saja melumpuhkan si penjaga secara diam-diam. Dan ternyata jam tangan tersebut bukanlah milik Ilya. Beruntungnya setelah itu mereka berdua kemudian menemukan sebuah jalan rahasia menuju sebuah berangkas. Dengan menggunakan keahlian mencurinya, Solo pun mampu untuk membuka berangkas itu dengan mudah dan cepat. Hanya saja karena dia lupa untuk mematikan alarm, sontak alarm pun langsung saja berbunyi dengan sangat kencang dan membuat mereka berdua harus bergegas kabur. Dan ternyata berangkas itu sendiri kosong. Baku tembak pun sempat terjadi hingga akhirnya mereka berdua berhasil untuk melarikan diri menggunakan sebuah speedboat sembari terus dikejar oleh speedboat milik musuh. Akan tetapi semua gerbang jalan keluar ternyata sudah ditutup oleh musuh. Solo pun kemudian menawarkan sebuah jalan keluar lain menggunakan idenya. Namun karena Ilya ngotot ingin keluar dengan caranya, Solo pun memilih untuk loncat saja. Solo setelah itu masuk ke sebuah truk dan bersantai. Sementara Ilya harus bermain kejar-kejaran dengan para penjaga. Karena merasa kasihan dengan Ilya yang sudah tenggelam, Solo pun memutuskan untuk melajukan truknya dan menimpa speedboat milik musuh. Setelah itu, dia pun langsung saja menyelam untuk menyelamatkan Ilya. Dan karena aksi pembobolan tersebut, suami Victoria yakni Alexander langsung saja menelpon Victoria untuk memberitahukan mengenai hal itu. Dan Victoria pun langsung saja curiga kalau hal itu dilakukan oleh Solo, yang notabene adalah seorang pencuri. Victoria kemudian menelpon Solo untuk mengecek, dan tentu saja tidak diangkat oleh Solo, karena Solo sendiri sedang dalam perjalanan untuk kembali ke hotel. Karena Victoria semakin merasa curiga, Victoria pun langsung saja mengajak anak buahnya untuk pergi dan mengecek di hotel. Sementara itu terlihat Gaby yang ditelepon oleh Paman Rudy yang mengajaknya untuk makan siang di esok hari. Setelah disepakati oleh Gaby, Gaby kemudian menelpon seseorang untuk mengabarkan kalau dia sudah menentukan pertemuan dengan Paman Rudy. Di samping itu terlihatlah Solo dan juga Ilya yang baru saja sampai di hotel. Begitu juga dengan Victoria yang juga baru sampai dengan anak buahnya. Mereka berdua langsung saja berlarian untuk kembali ke kamar masing-masing. Sehingga ketika Victoria datang ke kamar Solo, Solo sudah bersiap dengan berpura-pura baru selesai mandi dan dia tidak mengetahui adanya telepon masuk. Mengetahui kalau tidak ada hal yang mencurigakan, Victoria kemudian menyuruh anak buahnya untuk kembali, sementara dia lanjut berduaan dengan Solo. Sementara itu di kamar sebelah, Ilya yang panik, dia pun segera mengambil alat pendeteksi suara untuk bisa mendengarkan percakapan dari Solo dan juga Victoria. Namun wah, tentu saja yang didengar hanyalah suara desahan dari Victoria. Singkat waktu keesokan harinya, sebelum bertemu dengan Paman Rudy, Gaby dipasangi sebuah alat pelacak serta juga perekam. Setelah itu Gaby pun dijemput oleh Paman Rudy yang mengajaknya untuk makan siang di rumah Alexander. Mereka juga secara diam-diam diikuti oleh Ilya. Dan ketika Gaby dan juga Paman Rudy telah sampai di kediaman Alexander, Ilya pun langsung saja memantau percakapan dari Gaby dan juga Alexander. Dalam percakapan tersebut, Gaby mengatakan kalau dia mengetahui kalau ayahnya sekarang sedang ditahan oleh Alexander dan juga Paman Rudy untuk membuat sebuah bom nuklir canggih. Dan untuk bisa bertemu kembali dengan ayahnya, Gaby pun langsung saja membongkar penyamarannya, serta mengatakan kalau tunangannya adalah seorang agen dan sedang memantau mereka dari jauh. Di lain tempat, terlihat Solo yang pergi untuk menemui Victoria sesuai dengan undangannya di acara sebelumnya. Dan kembali kepada Ilya dulu, setelah mendengar kalau Gaby telah berkhianat, dia pun langsung saja kabur karena dikejar oleh anjing. Dan untungnya Ilya berhasil kabur dengan baik. Solo sendiri setelah bertemu dengan Victoria dan Mino, Solo akhirnya menyadari kalau minuman tersebut sudah diberi obat bius. Akan tetapi Solo tetap bersikap tenang
dan masih melihat foto-foto dari Victoria bersama ayahnya. Hingga akhirnya Victoria mengatakan kalau kini Gabby telah berkhianat. Setelah itu, Solo pun langsung saja pingsan dengan posisi yang sangat cool. Kemudian ketika Solo sudah terbangun dari pingsannya, Solo kini sudah disekap oleh Victoria di sebuah kursi listrik dengan Paman Rudy yang mengoperasikan kursi tersebut. Setelah itu, Victoria pun pergi, meninggalkan Solo untuk disiksa oleh Paman Rudy. Dan tanpa Paman Rudy sadari, rupanya kini Ilya sudah menyusup dan melumpuhkan beberapa penjaga. Ilya juga masuk ke ruangan dan langsung saja mengikat Paman Rudy di kursi listrik. Mereka kemudian mengorek informasi dari Paman Rudy, dan dengan mudahnya Paman Rudy memberikan semua informasi mengenai Gabby yang akan pergi untuk menemui ayahnya di sebuah pulau. Paman Rudy juga memberikan informasi kalau kini Dr. Udo sudah menyelesaikan 98% pekerjaannya untuk bisa membuat sebuah hulu nuklir. Akan tetapi Paman Rudy tidak mengetahui di manakah lokasi dari pulau tersebut. Setelah itu, Ilya dan juga Solo berdiskusi mengenai rencana mereka selanjutnya dan tindakan terhadap Gabby yang kini sudah berkhianat. Namun tanpa mereka sadari, kursi listrik mengalami kesalahan dan menyetrum Paman Rudy hingga menjadi abu. Di sisi lain, akhirnya Gabby bertemu dengan ayahnya dan langsung saja memberikan tamparan karena sudah pergi meninggalkan dirinya. Kembali kepada Solo dan juga Ilya yang diminta untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Tuan Waverly. Rupanya Tuan Waverly adalah seorang komandan intelijen Inggris yang akan mengantarkan mereka untuk pergi ke pulau dari tempat Dr. Udo berada. Solo dan Ilya juga mendapatkan misi dari masing-masing atasannya untuk bisa menonaktifkan bomnya dan juga menyelamatkan Dr. Udo serta juga mengambil disk penelitiannya. Selain itu, kedua atasan juga menyuruh untuk menghabisi masing-masing agar bisa berebut disk tersebut. Setelah itu, Tuan Waverly kemudian menjelaskan mengenai misi mereka yang harus menghentikan bom sebelum dikirim ke pihak Nazi yang tersisa. Tuan Waverly juga mengungkapkan kalau ternyata alasan dia mengetahui lokasi pulau tersebut dikarenakan Gabby. Yaps, ternyata Gabby adalah seorang agen intelijen dari Inggris yang diberikan misi untuk bisa menemukan lokasi keberadaan dari Dr. Udo. Gabby juga diberikan misi untuk bisa membujuk ayahnya agar bisa menghentikan pembuatan bom itu. Dan benar saja terlihat Gabby yang sedang mengajak ayahnya untuk bisa menggagalkan penelitian itu. Dan tentunya Dr. Udo setuju karena dia sendiri memang tidak berniat untuk menciptakan hal itu. Gabby pun setelah itu dibawa untuk melihat bom yang sedang diciptakan oleh ayahnya itu. Di mana bom yang diciptakan ini dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya dan akan menghasilkan ledakan ganda yang makin besar. Setelah itu Gabby sengaja membuat sedikit kericuhan supaya ayahnya bisa untuk menaruh komponen yang salah di bomnya. Hanya saja datanglah Victoria yang ternyata sudah mengetahui kalau Gabby adalah seorang agen. Dia pun langsung saja menangkap Gabby untuk dipenjarakan dan menyuruh Dr. Udo untuk tidak main-main lagi dan segera menyelesaikan bomnya. Di lain tempat, Tuan Waverly membawa Solo dan juga Ilya ke kapal induk untuk menyusun strategi penyerangan ke pulau. Kembali ke Dr. Udo yang sudah menyelesaikan bomnya, dia pun juga diminta untuk menyerahkan disk berisi penelitiannya kepada Victoria. Dan setelah itu Victoria langsung saja memberikan rasa terima kasihnya kepada Dr. Udo dengan menembak mati Dr. Udo di tempat. Dan singkat cerita, ketika sudah malam hari secara diam-diam, para tentara langsung saja melakukan penyerangan dengan menumpukan beberapa musuh. Sementara Solo, Ilya dan beberapa tentara menggunakan speedboat untuk mendatangi pulau dan menyerang secara brutal. Solo dan Ilya kemudian menemukan Dr. Udo yang tentu saja sudah tewas dan ternyata bomnya sudah dibawa pergi. Solo juga berhasil untuk menghabisi beberapa musuh yang salah satunya memiliki jam tangan milik Ilya. Setelah itu, Solo pun melihat CCTV dan mengabari Ilya kalau kini bomnya sudah dibawa oleh Alexander, begitu juga dengan Gabby. Solo setelah itu mengejar menggunakan sebuah kendaraan yang tidak tahu namanya, disusul juga oleh Ilya yang menggunakan motor milik Mimin. Dan aksi pengejaran pun terjadi dengan cukup lama.
Hingga akhirnya Solo serta Ilya mengambil jalan pintas untuk bisa mendekati mobil dari Alexander serta melumpuhkannya. Solo setelah itu menyelamatkan Gaby, namun dia langsung saja dihajar oleh Alexander. Untung saja Ilya yang sudah sadar kemudian bangkit dan langsung menghabisi Alexander. Setelah itu, Solo secara diam-diam juga mengambil disk penelitian. Tak lama kemudian, bala bantuan kemudian datang untuk bisa mengamankan bomnya. Namun Tuan Moverly mengatakan kalau bom yang dibawa oleh Alexander bukanlah bom yang berisi uranium atau merupakan bom yang salah. Mereka kemudian menduga kalau Victoria lah yang sudah melarikan diri dengan membawa bom yang benar lewat laut dengan menggunakan kapal nelayan. Mengetahui kalau Victoria menggunakan kapal nelayan, Solo langsung saja teringat dengan foto yang dia lihat di kantor Victoria. Dan Solo pun langsung saja mengetahui kalau Victoria berada di salah satu kapal nelayan yang terpantau. Dan untuk mengecek hal tersebut, mereka pun langsung saja menelpon ke kapal itu. Namun kapten kapal tidak mengakui kalau Victoria berada di kapal. Solo pun kemudian memancing dengan mengungkit bagaimana Alexander dibunuh. Hal itu pun berhasil membuat Victoria terpancing untuk mengonfirmasikan keberadaannya. Victoria juga bilang kalau bomnya kini sementara diangkut untuk dikirim kepada sisa-sisa tentara Nazi Jerman. Dan dia juga akan menghabisi Solo di kemudian hari. Solo pun menanggapi dengan mengatakan kalau bom yang mereka dapatkan dari Alexander kini sudah diluncurkan ke titik koordinasi dari Victoria. Sehingga yang terjadi, We've been locking onto your radio signal. I suggest you abandon ship immediately. besok harinya ketika akan berpisah, Ilya kemudian mendatangi Solo untuk berpamitan. Namun dia melihat kalau kini Solo memiliki disk penelitian dari Dr. Udo. Mereka berdua pun saling bersiap-siap dan langsung saja mengungkapkan misi mereka untuk bisa mendapatkan disk tersebut walaupun harus saling bunuh. Namun Solo setelah itu memberikan jam tangan milik Ilya yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk membakar saja disk penelitian dari Dr. Udo agar tidak disalahgunakan. Tak lama setelah itu, Tuan Waverly dan juga Gaby datang untuk bergabung dengan mereka. Waverly juga mengabari kalau kini kedua atasan mereka sudah sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Ditambah agen Gaby yang juga akan bergabung dengan mereka. Dan mereka kini akan dikomando langsung oleh Tuan Waverly. Dan mereka akan dibentuk sebagai tim dengan kode nama Uncle. Setelah itu, film yang satu ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Serta distribusinya di Saweria. Link sudah ada di deskripsi. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Tabea.